Dan ini sangat bermanfaat sekali ya. Banyak manfaat daripada silaturahim, menghubungkan tali persaudaraan. An Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba ayyubsatallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Dari Anas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ahabba ayyubsatallahu fi rizqihi, siapa yang ingin diluaskan, dijembarkan ya, rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaknya ia suka bersilaturahim, suka menghubungkan tali persaudaraan, suka mengikat persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafaril halimi sattar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul jabbar. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadar Rasulullah allamana al-ihtiyata linanjuwa minal akhtar. Fasalawatullahi wa salamuhu alaihi wa alihi wa sahbihi al-ahyar, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was-sahibi bil jami' wa banis sabil wa ma malakat aymanukum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah, salah satu ibadah kewajiban kita yaitu salat subuh berjamaah. Ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah, sehingga kita bisa menunaikannya secara berjamaah, dari mulai dibangunkannya, kemudian bersih-bersih, berwudu, berangkat dari rumah sampai ke tempat ibadah, yaitu masjid yang kita banggakan ini. Semua ini karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan petunjuk kepada kita, petunjuk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu din Islam.
Bulan Ramadan sudah berlalu, kini ada di tengah-tengah bulan Syawal. Masih hangat ya. Masih hangatnya pertemuan antara kita dengan keluarga kita, sanak saudara yang ada di kampung bagi mereka yang pulang kampung. Sehingga ya, disitulah ada yang dinamakan silaturahim. Silaturahim sangat baik sekali dan ini dianjurkan ya, baik oleh Allah Subhanahu wa taala maupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termaktub di dalam surat An-Nisa ayat 36 ya, ayat 1, surat Ar-Ra'd, kemudian ditambahkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang anjuran silaturahim. Bahkan silaturahim ini membuktikan bahwasanya kita adalah orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, maka muliakanlah ya, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Ketika ada tamu, dipersilakan masuk, kita ngobrol, kemudian disuguhan apa yang ada di rumah. Minimalnya setidaknya adalah air putih, kemudian kita bercengkrama, kita muliakan tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimah, maka hendaklah ia suka menghubungkan tali persaudaraan, mengikat tali persaudaraan. Dalam satu keterangan di sini adalah silaturahim antar keluarga, maksudnya saudara, kakak adik yang putus kemudian diikat kembali. Secara umum adalah silaturahim itu mengikat tali persaudaraan dengan siapa saja, baik dengan saudara, dengan tetangga jauh, tetangga dekat, maupun yang lainnya yang ada dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, dan barang siapa percaya kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata yang baik
atau lebih baik diam. Kalau perkataannya itu menyakitkan, tidak bermanfaat, ya, lebih baik diam. Makanya kalau ada orang diam itu salah satunya di samping dia sebagai memang orang yang pendiam, dia memang menjaga lisannya agar tidak menyakiti orang lain. Dan satu pesan dari Syekhuna Kiai Haji Nandang Bushairi yang sampai sekarang masih teringat adalah jangan sampai orang lain berbuat dosa karena kita, yaitu salah satunya adalah perkataan kita yang menyakitkan sehingga orang lain berbuat dosa dengan mencaci, dengan mencela, ya, menghujat. Jangan jadi dosa. Siapa yang mengakibatkan, siapa yang menyebabkan mereka atau orang lain, teman kita, saudara kita, tetangga kita berbuat dosa? Sebab perkataan kita. Untuk itu kita menjaga perkataan kita. Kalau memang itu baik, bermanfaat, kita sampaikan. Kalau enggak, ya sekedarnya saja. Artinya tidak sampai menyakiti orang lain. Silaturahim ini berasal dari dua kata, silah dan rahim. Silah dari wasola, yasilu waslan wasilatan, yang artinya hubungan. Kemudian rahim, ar-rahim dari rahima yarhamu, rahman rahimun, yang artinya kekerabatan, kasih sayang, kerabat atau kasih sayang. Sehingga secara bahasa silaturahim adalah hubungan kekerabatan, hubungan kasih sayang, mengikat tali persaudaraan. Dan ini sangat bermanfaat sekali, ya. Banyak manfaat daripada silaturahim, menghubungkan tali persaudaraan. An Anas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba ayyub satallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Dari Anas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ahabba ayyub satallahu fi rizqihi, siapa yang ingin diluaskan, dijembarkan, ya, rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaknya ia suka bersilaturahim, suka menghubungkan tali persaudaraan, suka mengikat persaudaraan. Nah, rezeki yang kita dapat, baik yang sudah insya Allah pasti maupun yang tidak disangka-sangka, ini salah satunya adalah dari hasil daripada silaturahim. Kita berkunjung ke salah satu teman, saudara, ya, tetangga. Ini adalah satu bentuk rezeki, karena yang nama rezeki itu tidak hanya berupa materi, kesehatan, pertemuan, ya, ini rezeki. Alhamdulillah masih bisa bertemu. Kemudian
menjadi apa? Alhamdulillah panjang umur kita masih bertemu, karena tidak sedikit dan tidak jarang ketika kita mendengar, ya mohon maaf, ketika kita mendengar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, si fulan telah meninggal, telah berpulang ke rahmatullah. Wah, perasaan baru ngobrol kemarin, baru ketemu. Artinya silaturahim ini mendapatkan keluasan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Nah, yang setiap amal ya, kebijakan ya, amal kebaikan ya, maksudnya amal kebajikan dan amal kebaikan itu juga pahalanya disesuaikan dengan berat ringannya kualitas kebaikan tersebut. Tentunya setelah niat, kita niat mau berbuat baik, kita niat mau bersilaturahmi. Dikatakan dalam satu hadis, afdhalul fadhaili antasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa tasfaha amman zalamaka. Rawahu Tabrani an Mu'adz. Keutamaan yang paling afdol ialah menghubungkan silaturahim. Menghubungkan silaturahim dengan orang yang memutuskan tali silaturahim darimu. Jadi kita menghubungkan tali silaturahim kepada orang yang telah memutuskan. Ini berat, Pak. Enggak semudah orang membalikkan telapak tangan. Ya. Orang meminta maaf itu lebih ringan untuk menyampaikannya daripada menerima permintaan maafnya. Ini yang dikatakan afdhal fadhaili antasila man qata'aka. Engkau ikhlas menerima permintaan maafnya gitu ya. Ini yang kadang kita perlu lebih ikhlas, lebih baik untuk menerimanya. Karena beda ya, orang minta maaf, saya minta maaf ya. Oh ya, yang diberi maaf ya antara iya dan tidak, karena bobot salahnya itu yang kadang menerima ya, bisa menerima atau tidaknya itu di situ. Sehingga ya kita selalu berprasangka baik saja, berbuat baik saja, bahwasanya orang yang meminta maaf itu kita pingin dileburkan daripada kesalahannya. Waktu tiaman haromaka, memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepadamu, pelit, bakhil, kikir, ya udah kita beri aja dengan niat silaturahmi, niat memberi, niat sedekah. Wa tasfaha amman zalamaka, dan kamu memaafkan orang yang berbuat aniaya, zalim kepadamu. Hadis riwayat Tabrani dari Mu'adz. Ini salah satu ibadah yang dianjurkan, silaturahmi. Untuk itu kita coba berusaha semampu kita, semaksimal kita untuk senantiasa bersilaturahim dalam kondisi apapun ya.
artinya dalam kondisi hati yang sedang lega, hati yang sedang baik, ataupun hati yang sedang sempit, hati yang sedang gundah, itu kita senantiasa bersilaturahmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemurahan hati kepada kita semua, sehingga bisa menerima daripada permaafan orang lain, dan juga kita bisa menjaga dari orang lain berbuat yang menyakitkan hati kita. Mungkin itu sedikit yang bisa disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.